Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi We wabarakatuh. are from last group. We will presentation about compilation of computer. Ke atas dulu, Wid. Ke atas pertama. We will presentation about compilation of computer-based learning material. The first material will be delivered by me. Okay. The first tutorial models. Tutorial is a cooperative learning approach, strategy, or learning together in small groups. In this case, students are divided into several groups. Each group consists of 5 until 4 students with pay attention to class heterogeneity or diversity in academic achievement, gender, race, or ethnicity. Jadi, tutorial itu merupakan strategi pendekatan pembelajaran kooperatif atau pembelajaran bersama dalam kelompok kecil. Dalam hal ini, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa dengan memperhatikan heterogenitas atau keragaman kelas dalam presentasi akademik, gender, ras, atau etnik. Terus selanjutnya langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari siswa secara mandiri. Materi dibagi dalam sub-sub materi atau segmen materi. Yang kedua yaitu bagilah para siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Sebanyak sub-sub materi yang akan disampaikan guru. Siswa-siswa pandai disebar dalam setiap kelompok dan bertindak sebagai tutor. Yang ketiga, masing-masing kelompok diberikan tugas mempelajari satu submateri. Setiap kelompok dibantu oleh siswa yang pandai sebagai tutor. Yang keempat, beri mereka waktu yang cukup untuk persiapan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir, setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan submateri sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Guru bertindak sebagai narasumber utama. Next. Next is drill model. The drill and practice learning The drill and practice learning model is a model in learning by training students on the lesson material that has been given. To certain habit will be instilled in the form of exercise. With continuous practice, it will be embedded and then it becomes a habit. In addition to instilling habits, this model also adds speed, accuracy, perfection in doing something as well as can also be used as a way of repeating the exercise material that has been presented. It can also increase speed. Model drill dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pembelajaran yang sudah diberikan, sehingga akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Dengan latihan yang terus-menerus, maka akan tertanam dan selanjutnya menjadi kebiasaan. Selain itu, untuk menanamkan kebiasaan, model ini juga menambah kecepatan, ketepatan, kesempurnaan dalam melakukan sesuatu, serta dapat pula dipakai sebagai suatu cara mengulangi bahan latihan yang telah disajikan. Juga dapat menambah kecepatan. The next. Okay, next is simulation-based computer-based learning. Simulasi adalah satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruannya, yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan memakai model statistik atau pemeran. Next.
Oke, jadi menurut Hasbuan dan Mujiono itu ada langkah-langkah pelaksanaan simulasi agar berjalan dengan baik, yaitu penentuan topik dan tujuan simulasi. Yang kedua, guru memberikan gambaran secara garis besar situasi yang akan disimulasikan. Yang ketiga, guru memimpin pengorganisasian kelompok peran-peranan yang akan dimainkan, pengaturan ruangan, pengaturan alat, dan sebagainya. Yang kelima, pemilihan pemegangan peran. Yang keenam, guru memberikan keterangan tentang peranan yang akan dilakukan. Yang ketujuh, guru memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri kepada kelompok dan pemegangan peran. Yang kedelapan, pemetapan lokasi dan waktu pelaksanaan simulasi. Yang kesembilan, evaluasi dan memberikan balikan. Dan yang terakhir itu latihan ulang. Next. Yang kesembilan, Wid. Slide ke-9. Model yang terakhir adalah model games. Model game, instructional game is one of the form of method in base learning computer. Provide a competitive environment where which the learning follow the rules have been set as they seek to achieve challenging educational goals. In a game set programs, there must be a rule that can be used as reference to determine the person who comes out as the winner. Determination of the winner in the game determined based on the score achieved, and then compare with learning achievement standard the must be achieved. Oke, yang selanjutnya itu instructional games merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer. Permainan memberikan lingkungan kompetitif yang di dalamnya para pembelajar mengikuti aturan yang telah ditetapkan saat mereka berusaha mencapai tujuan pendidikan yang menantang. Dalam program berbentuk permainan harus ada rule yang dapat dipakai sebagai acuan untuk menentukan orang yang keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang dalam permainan ditentukan berdasarkan skor yang dicapai, kemudian dibandingkan dengan presentasi belajar standar yang harus dicapai. Next. Tahapan pembelajarannya yaitu yang pertama, penyajian informasi. Yang kedua itu memulai permainan pembelajaran. Yang ketiga itu penilaian respon. Yang keempat itu pemberian balikan respon. Yang kelima pengulangan. Yang keenam melihat nilai. Yang terakhir keluar dari permainan. Okay, the next material will be delivered by Megatias. Time is yours. Okay, the next is the urgency of flowchart in making learning strategies. Next, learning media is essentially a channel or a bridge of learning message conveyed by the teacher to student with the intention that this message can be absorbed quickly and precisely according to their objective. Maksudnya, media pembelajaran itu merupakan saluran atau jembatan dari pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan guru kepada peserta didik dengan maksud agar pesan-pesan tersebut dapat diserap dengan cepat dan sesuai dengan tujuannya. Media pembelajaran juga segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. The next, flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau hubungan antar proses beserta instruksinya. Nah, gambar ini dinyatakan dengan simbol
dengan simbol. Setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis besar penghubung. Selanjutnya, simbol-simbol flowchart. Selanjutnya, simbol-simbol flowchart, yaitu untuk menuangkan konten dan sistem pembelajaran ke dalam program yang dilakukan melalui pembuatan bagan alur atau flowchart model drill. Hal ini dilakukan agar jelas alur kegiatan yang akan ditempuh melalui model drill. Flowchart berupa alur dalam bentuk kotak-kotak dialog yang memiliki makna dan arti tersendiri. Nah, flowchart itu berisi simbol-simbol grafik yang menunjukkan arah alur kegiatan dengan data-data yang dimiliki program sebagai suatu proses eksekusi. Simbol dalam flowchart memiliki arti tertentu yang telah dibakukan, sehingga flowchart dapat dibaca oleh semua programmer dan dapat diimplementasikan ke dalam program dengan menggunakan bahasa yang dikuasainya. Nah, berikut kotak-kotak berupa simbol-simbol grafik yang harus dipahami oleh para pembuat program pembelajaran secara umum. Kotak-kotak dialog tersebut sebagai berikut. Ya, next. Nah, itu ada yang bulat, itu start dan finish. Interaksi antara input dan output. Terus yang terakhir itu ada proses pengambilan informasi. Selanjutnya. Nah, basic struktur dalam flowchart. Pada flowchart terdapat struktur dasar yang harus ada, yaitu yang pertama pemilihan berkondisi, yaitu pemilihan langkah berikutnya yang ditentukan berdasarkan suatu kondisi terpenuhi, maka proses berlanjut. Jika proses tidak mampu, alternatif lain hal ini diungkapkan melalui if then atau if then else. Terus selanjutnya ada proses pengulangan. Proses pengulangan yaitu berlangsung atas jumlah pengulangan yang ditetapkan saat program dibuat pada saat program dijalankan. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran flowchart merupakan menggunakan simbol-simbol dan setiap simbol memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya, pengembangan flowchart berbasis drill. Dalam mengembangkan media pembelajaran dengan menggunakan model computer assist learning atau CAL, ini khususnya flowchart model drills yang berupa alur dalam bentuk kotak-kotak dialog yang memiliki makna dan arti tersendiri, yang berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah alur kegiatan dan data-data yang memiliki program sebagai suatu eksekuensi. Nah, flowchart model drills itu terdapat struktur dasar yang perlu dipahami, yaitu pemilihan berkondisi yang berdasarkan kondisinya dan proses pengulangan yang berlangsung atas jumlah pengulangan yang ditetapkan saat program dibuat atau dijalankan. Nah, flowchart model drill itu suatu model pembelajaran yang melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Melalui model drill ini akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Selain itu, untuk menanamkan kebiasaan, model ini juga dapat menambah kecepatan, ketepatan, kesempurnaan dalam melakukan sesuatu, serta dapat pula dipakai sebagai suatu cara mengulangi bahan latihan yang telah diberikan. Nah, model ini itu berasal dari model pembelajaran Herbart, yaitu model asosiasi dan ulangan tanggapan. Melalui model ini juga akan memperkuat tanggapan pelajaran siswa, pelaksanaannya yang secara mekanis untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran dan kecakapan. Oke, just it from me. I will back to moderator.
The next is question and answer. Any question? Yang mau tanya please kasih tahu namanya sama NIM-nya ya. Mau nanya dong. Boleh. Nama saya Agustin Nuraini Bilkis. NIM-nya 19123112. Pertanyaannya, adakah contoh dan peran-peran instruksional games? Thank you. Oke, pertanyaan di-keep dulu ya. Yang lainnya ada pertanyaan lagi nggak? Mau tanya dong aku. Iya, boleh. Siapa tadi yang mau nanya? Nama Ulfa Nadia, NIM-nya 19123108. Oke, pertanyaannya tadi kan ada yang ngejelasin tentang flowchart ya. Dengan apa flowchart model drill itu dikembangkan? Udah, itu aja. Terima kasih moderator. Oke, makasih Ulfa. Oke, yang lainnya? Satu pertanyaan lagi ya. Izin bertanya, Ya, boleh. bagaimana sih menurut kelompok kalian, menurut kalian jika tidak ada bahan ajar yang berbasis komputer? Oke, makasih Jihan. Nanti ya pertanyaannya. Jawabannya maksudnya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Bilkis aja kali dulu ya. Pertanyaan dari Bilkis yang tentang adakah contoh dan peran-peran instructional games? Jawabannya ada. Perannya itu ada peran pengajar, yaitu menaruh batasan proses langsung memonitor hasil-hasil. Yang kedua itu ada peran komputer, bertindak sebagai saingan, hakim, dan pengawas skor. Lalu ada yang terakhir ada peran siswa, yaitu mempelajari fakta, menilai pilihan, bertanding dengan komputer maupun multi-user. Selanjutnya contohnya itu dari sekian banyak bentuk permainan yang dinilai berhasil adalah permainan memadukan gambar video dengan latihan-latihan yang diketik untuk meningkatkan kemampuan mengetik.
Aturan mainnya, siswa yang menggunakan komputer harus mengetik dengan cepat dan benar. Semua kata yang muncul pada sudut layar supaya tidak terhapus oleh munculnya instruksi berikutnya. Gitu. Yang lain ada yang menambahkan? Baik, kalau nggak ada, bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya Ulfa kali ya. Meg, mau jawab nggak, Meg? Iya, saya mau jawab. Sebentar. Tadi pertanyaannya tentang flowchart ya. Iya. Mengembangkan flowchart model drill itu menggunakan software komputer yang berupa program komputer yang berisi materi pelajaran dalam bentuk latihan-latihan. Para ahli juga menyatakan sistem komputer itu dapat menyampaikan pelajaran secara individual dan langsung kepada siswa dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem komputernya. Jadi flowchart model drill itu dikembangkannya itu ya menggunakan software komputer gitu. Yang isinya itu berisi materi-materi pelajarannya gitu. Sudah. Gimana Saudari Ulfa? Oh iya. Iya, jelas. Terima kasih Saudari Mega. Ada yang ingin menambahkan lagi? Boleh. Oh iya, tadi Saudara Bilkis bagaimana? Sudah cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau nggak ada yang nanya lagi. Oh, sorry, yang terakhir itu ya. Ada yang pertanyaan dari Jihan itu. Bagaimana jika tidak ada bahan ajar berbasis komputer? Saya ingin menjawab, sebenarnya jika tidak ada itu, bahan komputer itu kita bisa aja ya memakai bahan ajar yang ada, misalnya kayak buku, kamus, dan lain-lain gitu. Tapi kayak kalau saat kondisi pandemi sekarang ini ya, kita tuh bakalan kesulitan mencari bahan kalau nggak ada internet atau komputer. Kita juga tidak bisa kuliah atau sekolah secara virtual gitu melalui Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Sehingga kebingungan nih dengan nggak adanya komputer dan teknologi. Sekarang tuh kayak lebih gampang gitu kitanya. Kayak gitu. Kalau saya pribadi ya. Kan? Oke, bagaimana Saudara Jihan? Sudah cukup Iya, atau terima masih kasih. bingung? Oke, sama-sama. Ada yang bertanya lagi nggak? Atau sudah tidak ada? Baik, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kayaknya
Ditutup aja kali ya. Kalau Iya, nggak Ra. ada. Oh iya, Oke, betul. kami dari kelompok 12, kelompok terakhir. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SS dulu ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Widya minta tolong dong. Screenshot dulu. Iya, sebentar ya. Oke. Nah, udah ya, udah di screenshot. Oke. Makasih, Wid. Mm-mm. Oke, makasih teman-teman. Goodbye.